Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Hari ini kita masuk pertemuan 4, masih di jenis-jenis fungsi, yaitu masuknya pada fungsi kuadrat. Kalau minggu kemarin kita fungsi linear, sekarang fungsi kuadrat. Bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ingat pada bentuk umumnya karena ini akan dipakai kenapa ada a, b, dan c. Grafik yang terbentuk fungsi kuadrat adalah kurva parabola. Jika a lebih dari 0 maka membuka ke atas, jika a kurang dari 0 maka kurva membuka ke bawah. Mana A? Lihat ini. Tadi kan ada AX kuadrat, berarti A-nya yang ini. Yang mana merupakan konstanta, yang nempel dengan X kuadrat. Next, kita lihat artinya terbuka ke atas berarti seperti ini. Kurvanya seperti parabola melengkung. Kalau A kurang dari 0, maka dia kurvanya menghadap ke bawah. Nah, ini contoh fungsi kuadrat. Artinya dari fungsi kuadrat berarti ada salah satu dari sukunya yang merupakan suku kuadrat. Ini x kuadrat plus 2x plus 5, x kuadrat min 2x plus 5, ada yang kuadrat. Kalau kemarin linear tidak ada yang kuadrat maka disebut fungsi linear. Nah, sekarang titik balik fungsi ini nanti akan kita pakai ketika kita menggambar grafik. Titik balik fungsi artinya kalau kita lihat gambar yang tadi, titik balik artinya yang paling bawah atau yang paling atas. Jadi ketika dia naik, mana puncaknya maka dia turun kembali. Ketika dia turun, mana puncak bawahnya maka dia naik kembali. Itu disebut titik balik. Ya. Rumusnya adalah titik balik selalu x, y. Untuk x-nya sendiri min b per 2a. Ingat di sini ada b, ada a ya. Berarti kita lihat di sini siapa yang a, siapa yang b. Lalu y-nya min d per 4a. D sendiri, ini d-nya gede kan? Di sini nggak ada d, adanya a, b, dan c. D sendiri punya rumus yaitu b kuadrat min 4ac. Next. Nah, kita lihat untuk contohnya. Sebelumnya, langkah-langkah untuk menggambar fungsi kuadrat. Tentukan titik potong pada sumbu y, tentukan titik potong pada sumbu x, dan tentukan titik balik fungsi. Berarti ada 3 yang harus kita dapatkan sebelum kita menggambar grafik. Kalau kita cari titik potong sumbu y, x-nya harus 0. Kalau kita cari titik potong sumbu x, y-nya harus 0. Next. Nah, masuk langsung ke contoh. Gambarlah fungsi kuadrat x kuadrat plus, fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Tadi langkah pertama adalah tentukan titik potong pada sumbu y. Jika nanti ada sumbu x dan sumbu y kartesius, nah tentukan titik potong pada sumbu y. Kalau kita mau tentukan titik potong pada sumbu y, x-nya sama dengan 0. Lihatin, ingat kemarin, di minggu kemarin ibu udah bilang fx sama dengan y. Jadi kita bisa menyebut fx sebagai y atau y sama dengan fx. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Kita ganti fx-nya dengan kata-kata y. Y sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Nah di sini kalau kita mau cari titik potong sumbu y, x-nya harus 0. Berarti setiap ada x kita kasih 0. 0 kuadrat plus 3x berarti 3 kali 0 min 10. Maka 0 kuadrat 0. 3 kali 0, 0. Berarti min 10. Hasilnya adalah min 10. Nanti ingat. Oke, kita masuk ke titik potong sumbu y. Sumbu x, y-nya sama dengan 0. Jadi fx x kuadrat plus 3x min 0, y sama dengan x kuadrat plus 3 sama dengan 0. Y-nya disuruh 0 kan, kata syaratnya y-nya 0. Kita tuliskan lagi. Nah, ini kita balik. Yang tadinya dia di sebelah kanan sama dengan, ini jadi kiri sama dengan, 0-nya di kanan sama dengan. Ini kita faktorkan. Ini sudah kita pelajari di kelas di semester 1. X kuadrat plus 3x min 10. Di sini kita taruh x sama-sama ada x, kita tinggal cari angka 2 ini. Caranya gimana? Angka berapa? Ada 2, 1 sama 2. Awalnya kita nggak tahu nih kalau ini 5 sama min 2. Kalau dikali jadi belakang, jadi min 10. Kalau ditambah jadi yang tengah. Kita coba 5 kali min 2, min 10. 5 ditambah min 2, punya duit 5, dikasih utang min 2, 3. Nah, berarti yang 1x plus 5, yang 1x min 2 sama dengan 0. Kita bikin satu-satu. X plus 5 sama dengan 0, x min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 5. Dari mana ini? 5-nya pindah ke kanan. Yang positif jadi negatif. X min 2 sama dengan 0. X-nya yang tadinya negatif jadi positif. Ini untuk menentukan sumbu titik potong pada sumbu X. Next, selanjutnya kita tentukan titik potong pada sumbu kita menentukan titik balik fungsi. Kan? Tadi apa? Tadi ada kita lihat titik balik fungsi ini. Tuh, min b per 2a, min d per 4a. Berarti kita cari x-nya dulu. Min b per 2a. Lihat ininya. B-nya siapa? Kan ini a, b, c. B-nya siapa? 3. Kita tulis 3. Ngerti nggak sayang? B, a, b, c. A itu adalah yang menempel dengan x kuadrat.
B itu yang menempel dengan X, dan C itu yang tidak ada X-nya. Berarti A-nya cuma ada 1, X kuadrat itu kan berarti X kuadratnya ada 1 X kuadrat. 3X, berarti ini B, B-nya adalah 3, C-nya adalah min 10. Kita masukin, X-nya min B per 2A, B-nya adalah 3, 2A, A-nya 1, berarti 2 kali 1. Berarti 3 dibagi 2 kali 1, 2 kali 1, 2. 3 bagi 2 berarti 1,5. Ingat ada minnya, berarti min 1,5. Yang kedua kita cari Y. Y adalah D min 4A. D sendiri punya rumus B kuadrat min 4AC. Ingat ada di sini ya. Nah di sini ya titik balik fungsi. Nih B kuadrat min 4AC. B-nya tadi 3 min 4 kali A kali C. A-nya 1 kali C. C-nya min 10 dibagi 4A. Ini rumusnya. 4A, A-nya 1. Nah sekarang kita lihat 3 kuadrat adalah 9. Sekarang min 4 kali 1 kali min 10. Ini harusnya bukan 10 ya, ini 40. Min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 10 min 40. Min kali min plus, jadi plus 40. Maaf, di sini harusnya 40. Berarti 9 tambah 40, jadi 49 dibagi 4. Hasilnya kamu boleh hitung pakai kalkulator, min 12,25. Berarti X-nya min 1,5, Y-nya min 12,25. Jadi X, Y-nya adalah min 1,5, min 12,25. Kita masukkan ke dalam grafik. Nah, tadi ada titik potong pada sumbu X-nya adalah pada sumbunya min 10. Kita tahu ini sumbu Y yang vertikal, dia ada di min 10. Kita taruh di sini titik. Lalu untuk titik potong pada sumbu X min 5 sama min 2. Mana sumbu Y? Sumbu Y yang horizontal min 5 dan 2. Di sini kita kasih titik, di sini kita kasih titik. Min 5 dan 2. Lalu yang terakhir adalah titik balik fungsi min 1,5, min 12,25. Min 1,5 di mana? Ini kan min 1. Ini min 2. Berarti ini min 1,5 di tengah-tengah. Koma min 12,5. Artinya apa? Dia suruh turun ke min 12,25. Ini kan min 12. Ini min 13, kira-kira di sini 1/4 dari satu satuannya. Nah, sudah dapat ke sini kita kasih titik. Baru kita sambungkan dari sini melengkung, putar balik di sini. Kenapa putar balik? Karena di sini adalah titik balik fungsi. Jangan lupa semua kurvanya harus melewati titik-titik yang sudah didapatkan. Itulah grafik fungsi kuadrat. Oke? Seperti biasa, ini latihan 4. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 5.